Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran PPKN. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang kedudukan dan fungsi Pancasila untuk pertemuan pertama. Silakan simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like jika kalian suka. Beri komentar dengan bahasa yang santun, dan jangan lupa subscribe. Garuda Pancasila, aku patriot sedia berkorban untukku. Bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Materi kali ini adalah materi PPKN kelas 8 semester 1. Sekilas info saya sampaikan tentang kompetensi inti 1, yaitu sikap spiritual, dan kompetensi inti 2, yaitu sikap sosial. Sikap spiritual di sini menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan sikap sosial menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Lanjutannya di sini sikap spiritual, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sikap sosial lanjutannya adalah mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi inti yang ketiga yaitu tentang pengetahuan. Memahami dan menerapkan pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi inti yang keempat mengenai keterampilan adalah mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak dengan menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar pengetahuan, di sini 3.1. KD atau kompetensi dasar pengetahuannya adalah menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun kompetensi dasar keterampilannya adalah, yang ingin disampaikan di video ini adalah 4.1, menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, setelah melihat tayangan video, membaca dan mengkaji berbagai sumber, baik buku paket maupun informasi lain, terkait materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, peserta didik insya Allah dapat 1. Menjelaskan arti Pancasila. Yang kedua, menjelaskan sejarah singkat Pancasila. Ketiga, menyebutkan the founding fathers yang merumuskan Pancasila. 4. Membuat resume tentang fungsi dan peranan Pancasila. 5. Menjelaskan fungsi dan peranan Pancasila. 6. Menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Yang 7. Menjelaskan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Kita mulai dari materi arti dan sejarah singkat Pancasila. Arti Pancasila. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta, asal katanya adalah panca, yaitu 5, dan sila,
artinya sendi atau asas. Berarti batu sendi yang 5. Dan juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Sekilas sejarah Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmo Diharjo SH sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Tantular. Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu dilarang melakukan kekerasan, baik fisik maupun non-fisik tentunya. Kemudian dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, kemudian dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Ada satu tokoh, Muhammad Yamin, menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, azas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pertanyaan saya sekarang, siapakah the founding fathers yang merumuskan Pancasila? Barangkali kalian masih ada yang ingat pelajaran kelas 7. Coba kalian ingat-ingat, lalu kita samakan. Jawabannya, oke, kita samakan. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Lalu Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Selamat bagi jawaban kalian yang sama, ingatan kalian yang masih tajam dan bagus. Kemudian kita lanjutkan materi fungsi dan peranan Pancasila. Di sini ada beberapa penyebutan mengenai fungsi dan peranan Pancasila. Kurang lebih ada 7 ya. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Jadi, sebenarnya Pancasila sendiri itu telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda, artinya yang membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap Pancasila merupakan nilai dasar
Sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Lalu yang keempat, fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Itulah cita-citanya. Lalu yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini digarisbawahi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya azas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara, dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Di sini Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan negara. Nah, kemudian inti dari pembahasan ini adalah lebih mengarah kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental. Sebagai dasar penyelenggaraan negara, dalam penyelenggaraan negara, di sini Pancasila itu dipakai dari mulai pemerintahan tingkat pusat sampai pemerintahan tingkat daerah. Semua fondasi berdasarkan Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental. Dari mulai bagaimana presiden bekerja, DPR bekerja, gubernur, bupati, sampai tingkat desa. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Pancasila dijadikan pedoman, sekali lagi, Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai pedoman bertingkah laku, sejatinya ini dipakai, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh warga negara yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Baik yang mereka pejabat maupun rakyat biasa. Baik yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri. Ya. Demikian untuk pembahasan berikutnya adalah dijelaskan juga bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari lingkungan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini saya ingatkan kembali tentang Pancasila, dari mulai lambang dan bunyi-bunyi silanya. Barangkali ada yang lupa dan jangan sampai lupa. Di sini Pancasila dengan bunyi silanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai lupa,
Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, tugas dikerjakan dengan sabar, tetap jadi anak yang soleh dan soleha. Jangan lupa bahagia. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.